Kita sekarang ada di buku Alexander Sadiku chapter 13 tentang coupling magnetik di dalam rangkaian listrik. Di bagian awal dari chapter ini di 13.1 secara cepat Alexander Sadiku memperkenalkan bahwa coupling magnetik itu analog dengan rangkaian listrik yang biasa terkupling secara konduktif ya lewat arus listrik, sedangkan coupling magnetik adalah rangkaian listrik yang terhubung tapi couplingnya itu sifatnya lewat flux magnetik begitu ya. Dan di 13.2 kita lihat bahwa hal ini terjadi karena kita punya sumber arus yang berubah terhadap waktu. Arus ini lewat di dalam kumparan tertentu yang mempunyai lilitan jumlahnya N. Lalu karena perubahan arus yang berubah terhadap waktu itu menghasilkan flux magnetik, maka perubahan flux itu terhadap waktu dikalikan dengan jumlah lilitan kumparannya akan menghasilkan tegangan V. Nah, kita lihat bahwa flux magnetik ini terjadi karena perubahan arus ya, sehingga dengan demikian tegangan ini bisa ditulis Nd flux per dt, tapi Nd flux per dt karena perubahan arus, sehingga D flux per di dikalikan dengan di per dt ini menghasilkan D flux per dt seperti di atas ya. Lalu kalau kita ringkas persamaan ini, sehingga kita tulis bahwa Nd flux per di nya ini adalah kita sebut sebagai induktansi di dalam satuan Henry, maka tegangannya bisa kita tulis sebagai L, ini induktansinya dikalikan dengan perubahan arus yang terjadi, dI per dt. Nah, kalau kita dekatkan dua buah kumparan ya, L1 dan L2, maka flux yang terjadi itu bisa saling mempengaruhi. Kalau kita lihat dulu flux yang ada di sebelah kiri ya, flux 1 di kumparan 1, itu efeknya terjadi dari flux 1 yang muncul dari arus di kumparan 1 mempengaruhi dirinya sendiri, tapi juga ada flux 1,2 yaitu yang muncul dari arus 1 tapi mempengaruhi kepada kumparan yang kedua ya, sehingga ada indeksnya flux 1,2. Nah, sehingga tegangan di V1 ini bisa kita tulis jumlah lilitan N1 dikali D flux 1 per dt. Sedangkan V2 yang ada di kumparan 2 bisa kita tulis sebagai fungsi lilitan kedua D flux 1 yang berpengaruh kedua ya, di per dt begitu ya, sehingga kita bisa tuliskan V1-nya demikian dan V2 ini demikian ya, dengan mengutip jumlah lilitan yang benar dan flux yang tepat begitu ya, sehingga kita bisa dapatkan induktansi L1 ini adalah flux yang diharuskan oleh I1 yang mempengaruhi kumparan L1, sedangkan kalau yang cross kita sebutnya sebagai mutual inductance ya, M21 ini adalah induktansi di kumparan kedua berasal dari arus yang pertama gitu ya. Nah, sebaliknya juga kita bisa lihat kalau arusnya ada di kumparan kedua, lalu ada yang self inductance L2 mempengaruhi kumparan kedua, tapi ada yang cross juga flux 2 mempengaruhi kepada kumparan pertama ya, sehingga kita bisa tulis sesuatu yang identis dari sisi berikutnya ya. Dan kalau kita turunkan perlahan kita dapatkan V1, nanti kita dapatkan mutual inductance M1 ya pada kumparan 1 yang berasal dari I2 ya. Dan di bagian ini Alexander Sadiku bilang ya, diklaim bahwa M12 sama dengan M21 sama dengan M, artinya simetris. Induktansi yang menyeberang dari kumparan 1 ke kumparan 2 dan kumparan 2 ke kumparan 1 itu nilainya sama, dan kita nyatakan di dalam Henry. Tentu nanti di belakang, di subchapter belakang ada perhitungan energi untuk membuktikan bahwa M12 benar sama dengan M21, tapi di level ini Alexander Sadiku dengan menunjukkan struktur yang simetris seperti ini mengklaim bahwa mutual inductance itu sama, yaitu besarannya M.
Nah, di dalam melihat polaritas dari kumparan yang terkopling secara magnetik, ada satu problem tertentu karena polaritas itu sangat tergantung dari bagaimana lilitan kawat itu dilakukan dan arah dari magnetic flux yang lewat, sehingga itu juga akan mempengaruhi polaritas tegangan yang terbentuk begitu ya. Nah, ini ada gambar 13.4. Kita lihat bahwa ada arah lilitan kawat kumparan L1 ini yang demikian, sehingga menghasilkan flux 1,1 yang demikian. Ini mengikuti hukum ini ya, hukum Lorentz, yang arah lingkarannya itu menghasilkan flux ke arah jempol begitu ya. Sehingga kita harus punya konvensi tertentu ya, karena kalau kita balik aja arah lilitannya nanti terjadi perubahan ya, sehingga kita menggunakan satu konvensi yang disebut dengan dot convention ya, konvensi titik untuk menunjukkan polaritas dari kumparan kita ya. Tapi kumparan kita yang standar seperti ini, terus kalau di L2-nya ada kumparan yang kawatnya masuk seperti ini, menghasilkan flux yang seperti ini ya, sehingga I1-nya masuk ke titik, dan di bagian kumparan kedua I2-nya masuk ke titik, dan kita punya flux 12 dan flux 21 yang seperti ini. Maka kita punya konfigurasi standar yang seperti ini begitu ya. Ada I1-nya masuk, I2-nya juga masuk, titiknya sama-sama di atas, sedangkan V2-nya adalah M dI1 per dt, di mana M-nya positif. Tapi kalau kita ubah ya, misalnya arah lilitan sehingga fluxnya itu berubah, maka kita menandainya dengan titik di tempat yang berbeda ya. Dan di dalam konfigurasi yang seperti ini, V2-nya mendapatkan tanda yang negatif ya, minus M dI1 per dt begitu ya. Sehingga ini ada ringkasan. Alexander Sadiku menulis, kalau arus itu masuk ke dalam terminal yang di titik di satu coil tertentu, maka referensi polaritas dari tegangan yang ada di kumparan yang kedua itu positif pada daerah yang bertitiknya begitu ya. Nah, kalau sebaliknya, kalau arus itu meninggalkan daerah bertitik dari satu coil, maka referensi polaritas di kumparan yang kedua itu negatif pada bagian yang bertitiknya ya. Jadi misalnya seperti ini, arusnya masuk terus titiknya di tempat yang sebaliknya ya, maka referensinya di mutual voltage ini, polaritasnya ini terjadinya minus M ya, konstanta mutual inductance-nya itu tadi. Nah, lalu kalau dari arah pencerminannya ya, I2-nya seperti ini, terus dipasang V1-nya seperti ini, plusnya di sini, negatifnya di sini. Maka karena ini arahnya berlawanan, arah titiknya, kita kembali melihat mutual inductance yang negatif. Kalau sama-sama searah titiknya seperti ini, M-nya jadi positif begitu ya. Jadi dengan demikian kita punya konvensi titik tertentu ya, memperlihatkan rangkaian magnetic coupling kita seperti apa. Lalu kalau kita ada L1 dan L2 yang terhubung seri seperti ini ya, arusnya I masuk di daerah bertitik, di L2-nya masuk di daerah bertitik juga. Maka kalau kita hitung induktansinya ya, secara seri yang demikian, maka L-nya sama dengan L1 tambah L2 tambah 2M ya, karena 2 kali mutual inductance. Tapi kita bisa merubah orientasi dari koneksi kumparan kita ya. Bisa jadi ya, ini titiknya ada di sebelah kiri, yang di L2 titiknya di sebelah kanan. Maka induktansinya berubah tanda di daerah mutual inductance-nya, L serinya menjadi L1 tambah L2 dikurangin 2M. Lalu kita bisa tuliskan juga persamaan tegangan kita turunkan ke frekuensi domain yang ada turunan DI2 dan
Nah, jadi rangkaian ini persamaannya sebenarnya turun dari gambar 13.7a yang ini. Sehingga kalau kita lihat loop 1 dan loop 2-nya, kita bisa tulis persamaannya. Tegangan sama dengan arus kali R tambah LDI dt tambah MDI2 per dt, yaitu yang dari mutual couplingnya dari arus I2. Dan sebaliknya di V2 di bagian sebelah kanan kita bisa tulis juga persamaannya. Dan kalau kita turunkan ke frekuensi domain, kita lihat bahwa bagian yang ada diferensialnya ini muncul komponen J omeganya begitu ya, sehingga kita bisa tulis persamaannya seperti ini. Lalu kalau kita lihat gambar rangkaian 13.7b seperti ini, kita juga bisa tuliskan dengan cara yang sama persamaan-persamaannya. Hanya bagian sebelah kanannya ini kalau kita hitung persamaan tegangannya 0 minus J omega MI1, karena ini ada yang dari mutual coupling dengan arus I1 ditambah induksi yang muncul dari I2 begitu ya. Nah, kalau kita punya rangkaian-rangkaian yang semacam itu, lalu kita mau rubah rangkaiannya menjadi rangkaian ekivalennya, sehingga kita tuh punya gambar rangkaian yang memperlihatkan ada kumparannya L1, L2, tetapi juga ada mutual inductance yang diakibatkan oleh arus yang dari coupling rangkaian di sebelah ya. Maka kita bisa berusaha membuat gambar yang seperti ini. Di bagian kumparan L1-nya ini kita melihat efek M dikali I2 dari arus yang kedua, sedangkan dari kumparan L2-nya kita bisa lihat efek dari mutual inductance M dikali arus I1-nya begitu ya. Nah, cuman persoalannya adalah tanda positif negatifnya seperti apa, karena kita lihat pakai konvensi dot itu tadi ya, sehingga kita lihat bahwa I1 ini masuk dari dot yang sebelah sini, sedangkan efek I2-nya itu keluar dari dotnya, sehingga kalau kita mau modelkan MI2-nya di sebelah kiri ini, maka tanda positif dan negatifnya ini terbalik begitu ya. Sedangkan kalau I2 yang di sebelah kanan keluar dari dotnya ini, sedangkan I1-nya masuk ke dalam dotnya, maka mutual inductance kali I1-nya tanda positifnya ada di sebelah atas seperti ini. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa ya, untuk soal seperti example 13.1 ini ya, dari rangkaian sebelah kiri seperti ini, kita bisa modelkan dengan cara pemodelan yang sudah kita tadi telusuri logikanya ya. Di sebelah kiri ini ada bagian di mana memodelkan efek dari I2 dengan tanda plusnya ada di sebelah bawah ya, dan mutual inductance-nya ini kita ambil dari J3 ini ya. Jadi di sini ada sumber arus J3I2, sedangkan di sebelah kanan ini J3I1, tanda plusnya ada di sebelah atas ya. Sehingga dengan demikian kita bisa membuat rangkaian ini ekivalen dengan rangkaian ini, lalu kita bisa hitung loopnya ya. Jadi untuk loop 1 kita hitung ini tegangannya minus 12 ya, terus tambah minus 4J tambah 5J dikurangin J3 kali I2 sama dengan 0. Lalu ini kalau kita sederhanakan jadi ini, terus loop sebelah kanan kalau kita hitung, maka ini I2 dikali minus J3 I2 ya, ditambah I2 kali 12 tambah J6. Ini ada 12 ohm ditambah J6, maka kita punya bentuk persamaannya seperti ini. Kalau kita susun ulang, kita bisa mendapatkan bentuk I1 sama dengan 2 minus J4 I2 seperti ini.
Lalu ini bisa kita substitusi ya, I1 ya, kita masukkan ke persamaannya ini ya, sehingga kita bisa selesaikan mendapatkan I2 menjadi 12 dibagi 4 minus J. Lalu ini sudutnya ini kita tinggal hitung sebagai arcus tangen 1/4 gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari I2-nya sekian, lalu I1-nya bisa kita masukkan persamaan ini, kita hitung lagi solusinya, kita bisa mendapatkan jawabannya. Jadi dengan rangkaian ekivalen itu, kita bisa hitung Kirchhoff loop tegangannya, kita substitusi dan kita bisa mendapatkan jawabannya. Nah ini soal yang sama di example 13.2 ya, yang senada bisa kita selesaikan juga dengan cara yang sama. Hanya di sini kita lihat bahwa titik konvensi dotnya untuk kumparan J6 dan J8 ini di lokasi tertentu yang semacam ini, sehingga kita harus turunkan rangkaian ekivalennya. Kita lihat yang di J6 ini kelihatan bahwa mutual couplingnya J2, tapi kita lihat dot conventionnya dari sisi yang sebelah ini, keluar dari dot ini masuk ke sisi yang sebelah sini ya, sehingga kita lihat ini J2 I2 ya, dari efek I2 nya, sedangkan di sebelah kanan ini kita lihat ada J2 dikali arusnya adalah I1 dikurangin I2 ya, sisanya ya, karena I1 nya masuk ke sini, sisanya I2. Semacam ini mengakibatkan sumber arus yang keluar dari dotnya. Nah setelah ini kita modelkan ke dalam model ekivalennya, kita bisa tulis persamaannya lagi, lalu kita selesaikan. Karena ada dua persamaan dengan I1 dan I2, kalau kita bentuk dalam matriksnya, lalu kita hitung determinannya, maka kita bisa menyelesaikan persamaannya, mendapatkan I1 solusinya dan I2 dari kedua persamaan ini. Mungkin triknya adalah mencoba memahami bagaimana sumber tegangan ini sebagai kontrol terhadap arusnya, dan terutama adalah tandanya ya, tanda dari sebelah sini arah arus ini mengakibatkan tanda tertentu di mutual inductance-nya, di mana tandanya plus atau negatif ya. Di sini ada penjelasannya ya, untuk membuat polaritas dari mutual inductance coil 1 terhadap current I2 ya. Jadi di coil 1 ini di J6 tapi terhadap I2-nya ini ya, maka kita mau observasi bahwa I2 meninggalkan dotted terminal ya, terminal yang ada titiknya dari coil 2 ya. I2 ini meninggalkan titiknya sini ya. Dan kita lihat bahwa kalau kita apply Kirchhoff voltage law di dalam arah yang searah jarum jam, maka mutual voltage-nya adalah negatif ya. Jadi kalau kita buat yang searah jarum jam seperti ini, maka tegangannya di sini yang muncul adalah negatif minus J2 I2 begitu ya. Nah itu yang harus kita perhatikan dari titik lokasi titiknya ini ya. Karena di sebelah sini juga kalau kita lihat ini J omega M I2-nya bentuknya adalah negatif di sebelah atasnya dengan konvensi dot yang seperti ini ya. Jadi ini ekivalen ya, sehingga bagian I1 yang mengarah ke sini ya, berkenaan dengan efek I2-nya ini juga negatif ya.
Nah, jadi mungkin sekali lagi biar nggak bingung tentang aturan konvensi titik itu, dot convention itu. Jadi aturannya adalah kalau arus masuk di salah satu terminal yang kumparannya ada titiknya, maka di kumparan kedua di titik itu tegangannya jadi positif begitu ya. Dan kalau misalnya titiknya terbalik, maka tegangannya di daerah titiknya ini jadi negatif begitu ya. Sehingga kita bisa melihat yang gambar yang ini ya, misalnya ya, ini arusnya masuk ke titik, sehingga harusnya dari titik ini juga keluar I2. Tapi kalau kita mau gantikan sumber arusnya, sehingga ini jadi mutual inductance dikali I2 gitu ya, arah arusnya adalah seperti ini, dan di yang secondary ke arah plusnya ada di atas ya, di tempat titiknya begitu ya. Nah, kalau kita mau lihat soal yang tadi agak ambigu itu ya, karena letak ini ya, kumparannya itu tidak seperti yang biasanya ya, melainkan di sini ada kumparan 1 titiknya di sini, kumparan 2 titiknya di sini, sehingga ada I1 masuk ke arah titiknya, sehingga di titik yang lain harusnya memang arusnya keluar ya, arusnya keluar, lalu di sini tegangan yang positifnya ada di di titik di sini, tegangan positifnya ada di daerah titiknya, sedangkan di kumparan pertama di daerah titiknya itu tegangannya negatif begitu ya, karena kan seperti yang ini ya, kalau di kumparan pertama arusnya masuk ke titiknya, berarti tegangan yang di arah titiknya ini negatif begitu ya, karena kan arusnya masuk ke dalam titiknya. Berarti kalau kita lihat, nah di sini ya, arus I1-nya ini masuk ke arah titiknya juga, sehingga tegangan J2 I2-nya di sebelah sini negatif, dan yang ada titiknya ini arahnya tegangannya positif ke arah sini, sehingga arusnya itu seperti itu. Dan arus yang tegangan dampak dari kekumparan kedua ini adalah I1 yang sudah dikurangi dengan I2 adalah arus yang masuk ke dalam kumparan pertama ini gitu ya. Jadi mudah-mudahan lebih jelas, sehingga habis itu kita bisa tulis persamaan loopnya. Misalnya ini loop yang pertama adalah tegangannya 100 ya, terus ada arusnya dikali 4 di minus J3 ini dari kapasitornya, terus dikali J6 dikurangi yang dampak yang dari I2 ini ya, ada yang minus J2 I2, sedangkan ada I2-nya ini juga yang arahnya minus dikalikan dengan J6 begitu ya, sehingga ini dapat persamaan pertama. Terus kalau kita tulis persamaan di sebelah kanan, kita buat, lalu kalau kita susun menjadi fungsi terhadap I1 dan I2 perkalian matriks, kita hitung determinannya, nanti kita bisa dapatkan I1 dan I2 itu tadi ya. Nah, kita lanjut ke persoalan bagaimana menghitung energi ya di dalam transformator ini 13.3. Kalau kita mau hitung energinya ya, W itu sama dengan setengah dikali induktansinya dikali I kuadrat ya, karena kan power itu adalah V kali I ya, sedangkan V-nya sendiri adalah LDI per DT, sehingga kalau kita hitung, kita integralkan powernya terhadap DT ya, dari 0 sampai I1 ya, karena kan ininya bergerak ya terhadap T, tapi kalau kita integralkan maka kita dapat setengah L1
I1 kuadrat begitu ya. Nah, lalu kalau kita hitung P2-nya yang muncul di kumparan kedua, kita pakai mutual inductance ya, maka kita dapat power yang seperti ini karena ada bagian dari I2-nya sendiri dan ada mutual inductance-nya yang dari I1 begitu ya, sehingga energi yang tersimpan bisa kita hitung seperti ini di W2. Lalu W-nya adalah W1 tambah W2 ya, sehingga W total ini adalah setengah L1 I1 kuadrat tambah setengah L2 I2 kuadrat tambah M21 kali I1 I2. Jadi kalau kita hitung-hitungan energi semacam ini ya, nanti kita dapat bentuk yang simetris sehingga kita bisa lihat bahwa M12 sama M21 ini sama. Ya, jadi sebenarnya membuktikan bahwa mutual inductance itu sama ya dari arah kiri maupun kanan adalah dengan pembuktiannya lewat perhitungan energinya ini, karena nanti hasilnya jadi simetris gitu ya. Nah, jadi ini persamaannya diturunkan dengan arus yang sama-sama masuk ke terminal yang ada titiknya. Kalau satu arus itu masuk sementara satunya lagi keluar, kita dapat persamaan yang kayak gini karena mutual energinya ini jadi negatif ya, M kali I1 I2 nya jadi negatif. Nah, jadi kita punya persamaan yang kayak gini, ini plus min tergantung dari konvensi titiknya itu di orientasinya seperti apa gitu ya. Nah, perhitungan energi ini juga berguna untuk kita punya satu koefisien yang menunjukkan seberapa kuat kopling di antara dua kumparan itu. Jadi energinya ini karena ditulis dengan rumus 1332 ini, dan karena ini Alexander Sadiku bilang bahwa energi ini harusnya tidak bisa negatif, selalu positif, karena itu yang menunjukkan kenapa terjadi kopling. Maka kalau kita pecah bagian ini harus juga positif, dan ini bisa kita pecah menjadi dua bagian ya, persamaan kuadrat tambah yang belakangnya ini. Dan kalau yang persamaan kuadratnya ini nggak pernah negatif karena dikuadratin. Tapi yang bagian ini juga karena bentuknya energi itu tidak bisa negatif, maka bagian ini juga syaratnya jadi harus positif, sehingga akar L1 L2 dikurangin M ini harus lebih besar dari 0, sehingga M-nya, mutual inductance-nya, selalu lebih kecil sama dengan batas atasnya, yaitu akar L1 dan L2. Nah, lalu kalau kita letakkan misalnya jauh atau apa dan koplingnya kurang sempurna ya, flux magnetiknya itu tidak secara keseluruhan mempengaruhi kumparan keduanya, maka K ini adalah sesuatu yang lebih kecil dari maksimumnya, dan K ini adalah mutual inductance-nya dibagi dari kemungkinan mutual inductance maksimumnya, itu akar L1 dan L2 begitu ya, sehingga M-nya ini tergantung dari koefisien K-nya ini, dan koefisien K ini seberapa kuat kopling di antara dua kumparan itu adalah bernilai dari 0 sampai 1 ya. Jadi dengan demikian kita punya ukuran K itu ya, kopling koefisien adalah satu ukuran seberapa kuat magnetic kopling di antara dua kumparan itu gitu ya. Nah, lalu kita punya contoh soal ini ya, example 13.3. Ada persamaan ini, lalu ditanya kopling koefisien K-nya, lalu diminta dihitung energi yang tersimpan di induktor pada saat T sama dengan 1 detik jika V-nya ini tegangannya bentuknya seperti ini. Nah, kopling koefisiennya bisa dihitung. M ini 2,5 Henry dibagi akar L1 kali L2 jadi 0,56 ya, cocok ya antara 0 sampai 1.
Lalu kita bisa hitung juga berbagai parameter yang lain, misalnya J omega L1 ya, omeganya diketahui 4 radian, sedangkan bentuk tegangannya adalah 60 dengan sudut 30 derajat. Lalu kalau kita hitung J omega L1, J omega M, J omega L2 dan seper J omega C yang di sebelah sini ya, di kapasitornya, maka kita bisa menghitung mesh analisis sebelah kiri ya, lalu tegangan yang di sebelah kanan, sehingga kita bisa mendapatkan 1 sama dengan minus 1,2 I2. Lalu kalau kita buat perhitungannya ya, nah ini perhitungannya adalah bilangan kompleks terus ada sudut 30 derajat ya. Kalau Bapak Ibu bingung kenapa bisa begini ya, maka ini I2 nya adalah 60 dengan sudut 30 derajat dibagi bilangan kompleks ini. Jadi 60 dibagi besarannya ya, besaran absolutnya, lalu sudutnya nanti dikurangi begitu ya. Kalau Bapak Ibu bingung, ini ada 60 dengan sudut 30 derajat kalau dibagi dengan bilangan kompleks ini. Hasilnya adalah demikian karena bilangan polar yang di bawah ini bisa dihitung magnitudenya ya, akar 12 kuadrat tambah 14 kuadrat menjadi 18,439. Jadi 60 dibagi 18,349 dapatnya 3,254. Lalu sudutnya arkus tangan ini 14 minus 12 dan ini kuadran 3 ya, karena dua-duanya negatif. Itu adalah 49,4 derajat ya, tapi karena kuadran 3 berarti 180 tambah 49,4 derajat yaitu minus 130,6, sehingga ini bisa 30 dikurang 130,6 dapatnya 160,6 gitu ya. Jadi ini sebenarnya perhitungan kompleks dan sudut polar biasa, tapi kalau Bapak Ibu bingung bisa selangkah-selangkah untuk dihitungnya ya. Nah, lalu di time domain ini, di frekuensi domain semua dalam bentuk sudut begitu. Kalau di time domain kita rubah menjadi bentuk cosnya ya, dan sudut-sudutnya kita masukkan, sehingga total energinya juga kita bisa hitung ya. Tinggal masukkan rumusnya terus kita dapat total energinya 20,73 Joule gitu ya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa punya persamaan ya untuk menghitung energi dan menghitung koefisien coupling dari rangkaian coupling magnetik kita ini. Lalu di bagian 13.4 kita berkenalan dengan yang disebut dengan linear transformer. Trafolinear ini ya, definisinya adalah 4 device dengan 4 terminal yang terdiri dari 2 atau lebih kumparan yang menunjukkan coupling magnetik. Jadi ada kumparan primer dan ada kumparan sekunder. Lalu kebanyakan material katanya, jadi ada resistansinya ini untuk memodelkan resistansi ada di kawat kumparannya, lalu ada kumparannya sendiri, dan kumparannya itu bisa memakai material seperti udara, plastik, kayu begitu ya. Jadi melilit di material-material itu ya, dan kebanyakan material sifatnya linear sehingga ini disebut linear transformer begitu ya. Nah, ini bentuk-bentuknya yang bisa didapatkan di pasaran. Lalu dari rangkaian linear transformer itu kita bisa menghitung impedansi input ya. Impedansi input adalah tegangan yang di inputnya. Jadi kalau ada ini tegangan input terhadap tegangan dibagi arus yang masuk, kita dapat impedansi dilihat dari sisi input, impedansi dari trafo kita berapa begitu ya. Terus kalau kita hitung
dengan cara menghitung mesh yang sebelah kiri dan sebelah kanan, terus kita selesaikan, maka kita dapat I1-nya dan V dibagi I1 adalah bentuk yang seperti ini ya. Dan R1 tambah di J omega L1 ini jelas impedansi yang di sebelah kiri ini. Tapi kita juga punya komponennya ini ya, omega kuadrat M kuadrat, ada mutual inductance-nya dibagi R2 tambah J omega L2 tambah ZL. ZL-nya adalah beban ya, ini impedansi load-nya. Sehingga kita lihat di term yang kedua ini adalah impedansi yang sebenarnya ada di bagian sekunder, tapi direfleksikan, dicerminkan ke depan sehingga terasa sebagai impedansi input, begitu ya. Ini disebutnya reflected impedance nih, bagian yang keduanya ini, gitu ya. Nah lalu ada problem juga ya, bahwa saya kalau punya model seperti ini, saya pingin bisa sederhanakan menjadi model T seperti ini ya. Kalau saya kumparannya saya pecah 3 ya, ada LA, LB, dan LC. Atau model rangkaian P yang seperti ini ya, LA, LB, LC. Nah sehingga Alexander Sadiko ini membuat matriksnya, karena V1 dan V2 bisa dituliskan sebagai J omega L1 dikali I1 tambah J omega M kali I2 ya, yang bersifat dari kumparan sekundernya. Lalu V2-nya J omega M I1 yang dari arah primer plus J omega L2 I2 begitu ya. Lalu bentuk ini bisa kita rubah juga menjadi I1 I2 terhadap V1 V2. Nah, kalau kita punya rangkaian ekuivalen T, ini kita bisa buat bentuk matriksnya juga seperti ini ya. Lalu kalau kita samakan antara komponen yang di depan ini J omega L1 dan J omega LA tambah LC, jelas misalnya LA tambah LC di sini adalah L1 begitu ya. Lalu kita samakan semua komponen matriksnya, kita bisa mendapatkan solusi yang semacam ini, sehingga kita mendapatkan nilai LA-nya berapa di dalam model T ini ya. LB-nya berapa dinyatakan dalam L2 minus M, dan LC-nya sendiri, yang LC yang ini adalah M gitu ya. Sehingga kita bisa punya model T ini untuk berhitung nih sebagai model ekuivalen terhadap rangkaian induktor yang seperti ini. Kalau terhadap model P-nya bisa juga kita buat matriksnya. Lalu kalau kita samakan komponen matriksnya, kita bisa mendapatkan LA, LB, LC juga. Memang di dalam rumusan yang lebih agak kelihatan lebih repot sedikit gitu ya, tapi kita tetap bisa punya model P ini untuk menghitung rangkaian kita jadinya, tapi dengan LA, LB, dan LC. Ya, jadi dengan demikian kita punya berbagai peralatan dan rangkaian ekuivalen yang berguna untuk berhitung rangkaian magnetic coupling ini. Nah, ini ada contoh soal 13.4 ya. Ada rangkaian seperti ini. Lalu pertama diminta menghitung input impedansnya, jadi Zin dan current I1-nya ya, nilai arus I1-nya, di mana Z1-nya ini ada nilainya 60 minus J100 ohm, Z2-nya juga ada nilainya, dan Z load-nya juga ada nilainya begitu ya. Sehingga kita bisa menghitung Zin, tinggal dimasukin rumusnya ini, Z1 tambah J20, terus tambah bentukan yang di belakang itu reflektifnya. Ini karena ini J5 ya, jadi 5 kuadrat dibagi J40 tambah Z2 tambah ZL, terus dihitung. Nanti kita bisa mendapatkan hasilnya Z in-nya angka dengan sudut tertentu. Lalu I1-nya adalah V dibagi Z in ya, sehingga kita melakukan pembagian dengan sudut polar begini, kita mendapatkan hasilnya ya. Nah, jadi ini bagian pertama dari magnetic coupling. Nanti minggu depan kita lanjutkan dengan subchapter berikutnya, yaitu tentang ideal transformer ya. Tapi nanti kita lakukan minggu depan diskusinya ini, 13.5 ideal transformer.